Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Indun berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat walaupun belajarnya masih dari rumah. Anak-anakku, semua sudah siap? Sebelum kita menyaksikan video pembelajaran kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya diberi pemahaman dalam menguasai materi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku semua, silakan yang belum menyiapkan alat tulisnya diambil dulu. Kemudian kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 3, tokoh dan penemuannya, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Kita telah mengetahui berbagai penemuan yang bermanfaat untuk mempermudah kehidupan manusia. Tahukah adik-adik semua beberapa penemuan lain di bidang olahraga? Nah, kita akan pelajari bersama-sama. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah permainan sepak bola. Apakah kalian tahu adik-adik penemu permainan sepak bola ini? Mari kita pelajari ya siapa penemunya. Penemuan permainan olahraga sepak bola. Sejarah olahraga sepak bola hingga saat ini mengundang perdebatan. Beberapa dokumen menjelaskan bahwa sepak bola lahir di masa Romawi kuno. FIFA sebagai badan sepak bola dunia secara resmi menyatakan bahwa sepak bola lahir dari daratan Cina, yaitu berawal dari permainan masyarakat Cina pada tahun 206 sebelum Masehi, yang dikenal sebagai Suju, artinya menerjang bola kulit dengan kaki, dengan aturan menendang dan menggiringnya. Bill Murray, seorang sejarawan sepak bola, berpendapat lain. Permainan sepak bola telah dikenal sejak awal Masehi. Pada saat itu, masyarakat Mesir kuno sudah mengenal teknik membawa dan menendang bola yang terbuat dari buntalan kain linen. Sisi sejarah yang lain adalah di Yunani Purba yang juga mengenal sebuah permainan menggunakan bola, yaitu episkuro. Bukti sejarah ini tergambar pada relief museum yang melukiskan anak muda memegang bola dan memainkan dengan pahanya. Sejarah sepak bola modern dan telah mendapat pengakuan dari berbagai pihak adalah dari Inggris yang dimainkan di sekolah-sekolah pada pertengahan abad ke-19. Tahun 1857 berdiri klub sepak bola pertama di dunia. Pada tahun 1863 berdiri asosiasi sepak bola di Inggris yang bernama Football Association atau FA ya adik-adik ya. Badan ini yang mengeluarkan peraturan permainan sepak bola sehingga sepak bola menjadi lebih teratur, terorganisir dan enak untuk dinikmati penonton. Ini tadi info mengenai penemuan sepak bola ya adik-adik ya. Ternyata banyak sekali sejarah-sejarah di berbagai negara yang mengklaim tentang penemuan sepak bola. Jadi sampai saat ini masih diperdebatkan tentang penemuan sepak bola tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang lari cepat adik-adik. Lari cepat itu disebut dengan sprint. Adalah sebuah perlombaan lari di mana peserta berlari dengan kecepatan yang maksimal sepanjang jarak yang ditentukan. Jadi lari sprint ini atau lari cepat ini biasanya itu jaraknya 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Sprint bertujuan untuk melatih kecepatan kita. Kategori jarak yang harus ditempuh disesuaikan dengan kelompoknya.
Perhatikan posisi tubuh saat start untuk lari sprint adik-adik. Lihat ya, di sini ada papan tumpuan. Nah, papan tumpuan ini digunakan untuk lomba lari adik-adik. Kita lihat ya di sini, badan kita itu membungkuk. Nah ya, badan kita membungkuk, lalu tangan kita menyentuh tanah. Satu kaki di depan yaitu kaki kanan, dan satu kaki di belakang yaitu kaki kiri ya adik-adik ya, itu bertumpu pada papan tumpuan. Ini ketika aba-aba bersedia. Nah, kaki sedikit ditekuk nih adik-adik, kaki kirinya. Lalu pada posisi siap ya, biasanya kan untuk lari itu ada aba-abanya bersedia, siap, ya. Nah, ketika wasit atau orang yang memimpin pertandingan lari ini berkata bersedia, posisi kita jongkok seperti ini ya, jongkok seperti ini, lalu siap. Nah, siap ini kita mengangkat pinggul kita adik-adik, sedikit pinggul kita angkat, kaki kita agak kita angkat, untuk bersiap-siap lari adik-adik, pandangan ke depan. Nah, ketika nanti peluit dibunyikan atau si pemberi aba-aba berkata ya, baru kalian lari adik-adik secepat mungkin. Itu tadi tentang posisi tubuh saat start lari sprint adik-adik. Kamu juga dapat melakukan variasi permainan lari cepat dalam kelompok, yaitu yang pertama adalah lomba lari berkelompok. Lomba lari berkelompok ini caranya buat lintasan lari dengan jarak 8-10 meter. Letakkan patok penanda di garis finish. Setelah aba-aba, anggota pertama dari tiap kelompok lari menuju patok, memutari patok, kemudian lari kembali ke garis start. Nah, anggota berikutnya lari lagi adik-adik mengikuti pola yang sama. Itu tadi permainan yang bisa dilakukan secara berkelompok. Lalu ada juga lomba lari estafet 4x10 meter. Buat 4 lintasan lari dengan jarak setiap lintasan itu 10 meter. Letakkan patok atau penanda di garis finish pada setiap 10 meter. Setelah aba-aba, anggota pertama dengan membawa tongkat dari tiap kelompok lari menuju patok, kemudian menyerahkan tongkatnya kepada pelari kedua, dan pelari kedua harus lari ke patok berikutnya untuk menyerahkan ke pemain yang ketiga atau pelari yang ketiga sampai ke pelari yang keempat atau pelari yang terakhir. Nah, siapa yang sampai di garis finish duluan itu adalah kelompok yang menang. Jadi penyerahan tongkatnya pun harus dilakukan dengan secepat mungkin. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas adik-adik. Ya, kalian tahu kan lampu lalu lintas? Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas itu terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Nah, merah itu tandanya berhenti, kuning itu berhati-hati ya, hijau itu jalan. Nah, tahukah adik-adik siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Nah, kita pelajari ya siapa penemunya. Nah, ini adalah penemu lampu lalu lintas adik-adik, si paralel penyelamat jalan. Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel adik-adik. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun berbaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung pada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali.
Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapat pada 3 buah lampu yang saling berhubungan secara paralel. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan adik-adik jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai. Sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, itu tadi kisah tentang penemuan lampu lalu lintas adik-adik. Nah, dalam bacaan ini termasuk dalam teks eksplanasi ilmiah adik-adik. Tentunya adik-adik masih ingat ya teks eksplanasi ilmiah. Nah, teks ini menjelaskan bagaimana penemuan lampu lalu lintas. Nah, teks eksplanasi itu terdiri dari topik masalah, deretan penjelas, lalu kesimpulan. Nah, di sini ada 3 paragraf yang masing-masing paragraf itu mewakili dari teks eksplanasi tersebut. Paragraf pertama itu berisi tentang topik masalah. Nah, topik masalahnya adalah Gerard Augustin Morgan adalah penemu lampu lalu lintas. Lalu untuk paragraf kedua itu berisi deret penjelas. Penjelasnya adalah lampu lalu lintas temuan Morgan itu menggunakan rangkaian paralel yang disusun secara berderet. Jadi jika salah satu komponennya rusak, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi karena masing-masing lampu terhubung dengan sumber energi. Lalu untuk kesimpulannya atau pesan atau pendapat pribadi dari penulisnya adalah tujuan Morgan sangat mulia karena lampu lalu lintas ciptaannya itu bermanfaat bagi banyak orang di jalan raya. Itu tadi penjelasan tentang teks eksplanasi pada bacaan tersebut. Sebelumnya kita telah belajar tentang manfaat dari penemuan lampu lalu lintas. Apakah kamu masih ingat? Tentu, aku masih ingat. Apakah kamu tahu cara kerja lampu lalu lintas? Ayo kita membuat lampu lalu lintas sederhana secara berkelompok. Nah, adik-adik kalian akan belajar membuat lampu lalu lintas sederhana secara berkelompok dengan teman-teman kalian. Amati bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat lampu lalu lintas sederhana. Bacalah dengan teliti petunjuk pembuatannya. Nah, ini ya alat-alat yang kita perlukan adik-adik. Yang bahan yang kita perlukan adalah kardus bekas sepatu, lalu 3 buah bola lampu kecil, 3 buah baterai tegangan 1,5 volt, lalu 3 buah saklar, 3 buah dudukan bola lampu, lalu kabel ukuran sedang dengan panjang kurang lebih 2 meter, 1 buah kantong plastik atau kertas transparan yang berwarna merah, kuning, dan hijau. Alat yang dibutuhkan adalah gunting kecil dan isolasi plastik. Nah, langkah kerjanya, siapkan kardusnya. Biarkan bagian belakangnya itu terbuka adik-adik. Buatlah 3 lubang berbentuk lingkaran seperti ini. Buat sekat pembatas antara setiap lubang. Akan terdapat 2 sekat ya adik-adik ya. Tutup lubang menggunakan kertas warna merah, kuning, dan hijau. Buat rangkaian listrik paralel menggunakan 3 bola lampu. Setiap lampu akan berada pada sekat di setiap lubangnya. Pastikan rangkaian telah bekerja baik. Lampu telah menyala. Posisikan rangkaian baterai dan saklar di dalam kardus atau menggunakan tatakan di bagian luar kardus. Nah, jika disusun itu seperti ini adik-adik. Jadi saklarnya ada 3, baterainya juga ada 3, lampunya juga ada 3 karena tadi mewakili warna merah, kuning, hijau. Ini gambarnya Kak Citra ambil dari khosrow.blogspot.com. Nah, lalu ini adik-adik rangkaian dari lampu lalu lintas sederhana yang kita buat. Jadi nanti kalian cari video bagaimana merangkai ini. Minta bantuan orang tua kalian untuk merangkai lampu lalu lintas sederhana.
Rangkaian lampu lalu lintas terdiri dari 3 rangkaian, yaitu rangkaian lampu pertama yaitu merah, lampu kedua kuning, lampu ketiga hijau. Ketiga rangkaian tersebut langsung terhubung dengan baterai, sehingga jika salah satu atau lebih rangkaian dimatikan atau rusak, tidak akan mempengaruhi rangkaian lain karena disusun secara paralel. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tematik kelas 6 tema 3 subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Adik-adik bisa mencari video tutorial tentang merangkai lampu lalu lintas ya, lampu lalu lintas sederhana secara paralel. Kalian bisa cari tahu ya. Nah, itu tadi anak-anak, bagaimana materinya? Menarik bukan? Iya, anak-anak tentunya juga harus membaca kembali materi yang ada di buku paket maupun di buku LKS. Dan jangan lupa untuk soal-soal yang ada di paket maupun buku LKS, anak-anak coba, anak-anak kerjakan, dan nanti dikumpulkan sesuai jadwal yang Bapak berikan melalui WA Group. Sampai di sini dulu kita bertemu, kita akan lanjutkan dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.